Against the Gods Bab 2199, Hati yang Murni dan Bayangan yang Kesepian. Kerajaan Ilahi Penghancur Surga. Halaman luas ini sepenuhnya milik Putri Ilahi Penghancur Surga. Hal pertama yang menarik perhatian adalah hamparan bunga awan berwarna-warni, yang telah dianugerahkan oleh pendeta ilahi Lingxian di masa lalu dan kini telah tumbuh dan berkembang sepenuhnya. Langit tenang dan jernih, dengan lautan bunga awan warna-warni memantulkan pancaran pedang dari langit biru, menyebarkan cahaya lembut seperti senja yang tampak mengalir seperti mimpi. Kelopak bunga awan warna-warni berayun lembut tertiup angin, menutupi tanah dengan debu putih murni yang harum. Di sini, tidak ada debu jurang yang menggerogoti tulang, tidak ada angin dingin yang menusuk, tidak ada gangguan duniawi, hanya aliran niat pedang dan energi spiritual yang melayang dengan tenang. Ini adalah pemandangan terindah di dunia, paling sempurna untuk memainkan kecapi dan menari dengan pedang, saling menemani dari siang dan malam. Yun Ce duduk tenang di bawah pohon giok, lengan bajunya menjuntai longgar, alis dan matanya lembut, dan kabut merah pucat memancar darinya. Dia mengangkat jarinya dengan ringan, dan api burung vermilion berubah menjadi untaian api merah tua yang mengalir, membentuk kecapi api yang tak terlihat. Api merah itu berfungsi sebagai senar, terjalin dengan cahaya merah muda yang melayang, memancarkan cahaya hangat yang menyebar ke segala arah. Di hadapannya, Hua Caili berdiri di tengah lautan bunga warna-warni, mengenakan gaun panjang seputih bulan dengan 7 bintang berkilauan di ujungnya, niat pedangnya perlahan berubah. Kini seorang wanita yang sudah menikah, rambut hitamnya diikat ringan, beberapa helai berkibar tertiup angin, fitur wajahnya bahkan lebih halus dan seperti dari dunia lain. Pedang liun di tangannya berkilauan dengan cahaya jernih dan dingin, memantulkan pancaran sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ranting-ranting putih bersih dan tanpa celah dari bunga awan berwarna-warni dianggap oleh makhluk jurang sebagai bunga surgawi. Bahkan para praktisi tingkat tinggi dari kerajaan ilahi, saat melihatnya di tanah suci ini, akan takjub dan terpesona. Saat dia berdiri di tepi lautan bunga, pancaran ilahi dari bunga awan berwarna-warni itu tampak meredup, seolah-olah peri sejati dari dunia mimpi telah turun ke alam fana. Namun ketika dia menatap Yun Ce, matanya yang indah dipenuhi dengan kelembutan dan kerinduan yang tak berujung dan sempurna. Seolah-olah dia mencurahkan isi hatinya hanya kepadanya, bahwa dia tidak salah jatuh ke dunia fana, tetapi jatuh cinta padanya dan bersedia mengikutinya selamanya. Yun Ce dengan lembut memetik senar dengan ujung jarinya, dan gerakan pertama dari melodi penghibur roh burung vermilion, Ode Fajar Api, menyebar perlahan. Alunan musik terdengar jernih dan hangat, seperti matahari terbit yang menembus kabut. Nyala api merah lembut menari diam-diam bersama senar, berubah menjadi percikan-percikan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekitar Hua Caili. Ia dengan lembut menyentuh debu dengan jari-jari kakinya, sosoknya dengan anggun terangkat untuk menari. Pedang gioknya terangkat ringan, melepaskan goresan bayangan pedang yang indah. Niat pedang mengalir perlahan bersama nyala api, seperti burung yang terbangun dan mengepakkan sayapnya, ringan dan merdu, berjalin dengan nyala api merah yang berputar-putar. Api merah menempel pada bilah putih yang berkilauan, terkadang menari di langit, terkadang jatuh lembut bersama bayangan pedang. Perlahan, melodi melambat, bertransisi dengan mulus dari Ode Fajar Api ke tempat tinggal roh damai. Musik menjadi dalam, lembut, dan bergaung tenang, bagaikan angin malam yang kembali ke hutan, dengan tenang menenangkan debu dan kebisingan dunia. Api burung vermilion berubah dari cahaya yang cemerlang seperti bintang menjadi selubung merah lembut yang hangat dan menenangkan. Bayangan pedang Hua Caili juga melambat, berputar dan melipat pedang, melangkah dengan ringan. Niat pedang menjadi lembut dan halus seperti aliran sungai, mengandung kedamaian dan ketenangan yang mendalam. Pancaran pedang mengalir, dan nyala api merah yang lembut berputar dengan anggun mengikuti momentum pedang. Satu nyala api, satu pedang, menyatu dan selaras sempurna. Pada saat itu, Hua Caili tersenyum tipis dan menoleh ke belakang, matanya langsung bertemu dengan tatapan Yun Ce. Tatapan mereka bertemu, dan pada saat itu, seolah-olah masing-masing melihat pada diri yang lain pemandangan terindah dan paling mempesona dalam hidup dan dunia ini. Di langit yang tinggi, mata jernih Hua Qinying mengamati dengan tenang, menyaksikan mereka yang satu memainkan melodi dan yang lain menari, alis dan mata mereka selaras sempurna. Dia, yang mengkultivasi jalur pedang tanpa emosi dan tidak pernah menyentuh keinginan duniawi, tiba-tiba mengerti dengan jelas apa artinya Phoenix dan naga bernyanyi dalam harmoni. Kemampuan pedang Hua Caili di kehidupan ini sepenuhnya dibentuk oleh dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa gaya pedangnya bisa begitu mempesona dan indah, dan hatinya yang tulus dan murni, hanya dipenuhi dengan sukacita. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia mengamati dengan tenang, tanpa bergerak, seolah-olah waktu itu sendiri telah melambat. Kemudian tiba-tiba, musik kecapi berubah tajam, momentumnya yang menggema meningkat. Gerakan ketiga dari melodi roh penghibur burung vermilion, lagu malapetaka yang membara, menerobos udara. Api merah berkobar hebat, membubung seolah bayangan burung vermilion membentangkan sayapnya dan meraung marah. Mata Hua Caili menajam, niat pedangnya tiba-tiba menjadi ganas dan tajam. Pedang liun mengeluarkan jeritan melengking yang membelah langit. Momentum pedang itu cepat dan tak tertandingi, niat pedang dan api burung vermilion terjalin dan menyatu, menimbulkan badai kelopak bunga yang berjatuhan di langit. Di tengah cahaya yang menyala-nyala, lengan bajunya yang menjuntai berkibar seperti awan yang melayang. Ia memiliki pembawaan seorang pendekar pedang abadi yang mematahkan malapetaka, dan keanggunan seorang putri ilahi yang melampaui dunia. Setiap napas dan momennya sangat indah, keanggunannya bagaikan mimpi. Pada saat ini, Yun Ce perlahan mengangkat pandangannya, matanya menyala dengan cahaya merah tua yang puluhan kali lebih pekat dari sebelumnya.
Senar-senar berapi di antara jari-jarinya berkobar cemerlang, menyebarkan melodi luas yang seketika memenuhi seluruh halaman, menutupi seluruh lautan bunga awan yang berwarna-warni. Musik itu luas dan jernih, seperti awan yang mengalir melintasi langit biru, seperti perahu feri yang penuh belas kasih membimbing melalui dunia fana. Di belakang Yunce, bayangan ilahi burung vermilion raksasa membentangkan sayapnya, menyebarkan bulu-bulu merah yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya berapi-api yang sangat besar. Jauh di langit, mata Hua Qinying bergetar hebat. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari sampingnya, ini adalah melodi welas asih bulu surgawi. Hua Fusen, yang muncul di sini entah kapan, berdiri di samping Hua Qinying. Seperti dirinya, dia tidak mengganggu pemandangan di hadapan mereka. Ketika bayangan ilahi burung vermilion muncul, dia akhirnya menghela napas kagum. Catatan menyebutkan bahwa di antara 3 kitab surgawi yang membakar dunia, melodi penghibur roh burung vermilion adalah yang paling sulit dikuasai, karena tidak hanya membutuhkan keselarasan sempurna antara garis keturunan dan tubuh, tetapi juga ikatan keselarasan jiwa. Pelayan suci pendeta ilahi Lingxian, Su Sang, adalah orang yang paling cocok yang ditemukan oleh pendeta ilahi Lingxian di era ini. Dari yang saya ketahui, Su Sang, yang paling selaras dengan api ilahi burung vermilion di zaman ini, membutuhkan waktu 9 tahun untuk berhasil melakukan 4 gerakan pertama. Tetapi gerakan kelima, melodi welas asih bulu surgawi, membutuhkan 1400 tahun untuk dikuasai. Dan Yunce. Ia baru saja dianugerahkan oleh pendeta ilahi Lingxian di puncak tanah suci beberapa bulan yang lalu. Sebagai seorang dewa yang berdiri di puncak tertinggi jalan mendalam di era ini, ia tentu saja lebih memahami daripada siapapun kobaran api yang mengerikan dan mengguncang dunia yang saat ini berkobar di dalam diri Yunce. Tanpa menoleh ke samping, Hua Qinying berbicara dengan tenang, bagi orang lain, ini memang menggemparkan dan bersejarah. Tetapi bagi Yunce, ini hampir biasa saja. Penilaian yang keterlaluan seperti itu tidak mengejutkan Hua Fusen. Dia sendiri telah menyaksikan Yunce yang berada di alam guru ilahi mengalahkan seseorang di alam kepunahan ilahi. Dia telah melihat wajah kuno dan serius pendeta agung berseri-seri karena takjub karena Yunce. Setelah beberapa saat, dia tersenyum tipis dan menghela napas dalam-dalam, prestasi masa depannya tidak terukur dan tidak terbayangkan. Tanpa bermaksud terlalu menghormati, alam tertinggi yang akan dicapai Yunce bahkan mungkin melampaui Kaisar Yuan. Sungguh lucu memikirkan bahwa dulu aku pernah marah dan gelisah karena penyatuan Cai Li dengannya. Ternyata, dia bukan hanya orang yang benar-benar ditakdirkan bagi Cai Li, tetapi juga keberuntungan agung yang belum pernah dimiliki garis keturunan penghancur surga kita sepanjang sejarah. Hua Qinying berkata, bagi Cai Li, bukankah ini juga sebuah keberuntungan besar? Tidakkah kau menyadari bahwa selama sebulan setelah dia menjadi suami istri dengan Yunce, dia hanya sesekali berlatih pedang, dan itu pun lebih seperti menari dengan pedang sambil bermain serta saling bersenandung dengan suaminya. Namun, saat dia mengayunkan pedangnya, niat pedang yang tercurah secara alami justru dengan cepat mendekati alam, hati pedang yang bercahaya. Sungguh mengagumkan. Hati pedang yang bercahaya. Hua Fusen dengan lembut menggumamkan 4 kata ini, puncak paling sederhana namun paling sulit dari jalan pedang, hati pedang yang bercahaya. Hua Qinying mengkultivasi jalan pedang yang kejam, mengejar hati pedang bercahaya yang ditempa dari kekejaman dan tanpa keinginan. Tetapi Hua Cai Li, dengan kasih sayang yang paling bersemangat dan tanpa celah, benar-benar mendekati hati pedang bercahaya yang bahkan Hua Qinying belum sempurnakan. Jadi, bibir hijau zamrud Hua Qinying bergerak sedikit, mengeluarkan bisikan lembut yang sedikit bercampur dengan kebingungan, apakah pilihanku adalah kesalahan sejak awal? Bulu-bulu merah tua tak berujung bertebaran seperti cahaya merah yang luas, lapis demi lapis bergulir, mewarnai separuh langit menjadi merah dan menelan formasi pedang di atasnya. Hua Cai Li melayang ke udara, niat pedangnya yang besar membumbung ke atas dengan bayangan pedang terjalin rapat, menyatu tanpa celah dengan awan merah tua yang mengalir. Cahaya awan mengelilingi pedang, pedang itu mengejar bulu-bulu merah tua. Mata dan alis gadis muda itu tersenyum. Setiap naik turunnya seperti seorang abadi yang diasingkan turun ke dunia fana, lincah dan sangat cantik, mengungkapkan keanggunan yang memancar yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya. Angin pedang mengaduk kehangatan api merah, mengangkat kelopak bunga awan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya untuk menari liar, menghiasi pengejaran dan jalinan pedang giok dan bulu merah tua. Gerakan pedang Hua Cai Li perlahan melambat. Kelopak-kelopak bunga awan warna-warni beterbangan seperti kupu-kupu, disertai dengan bulu-bulu merah tua yang melintas dan menari dengan lembut di udara. Lintasan putih dan merah di matanya terkadang lambat, terkadang cepat, terkadang berbelok, terkadang tumpang tindih, menelusuri jalan yang paling bebas dan kacau namun benar-benar indah dan membersihkan jiwa. Adegan ini perlahan memasuki lautan jiwanya dari matanya yang indah, diam-diam terpatri di dalam hati pedangnya. Ribuan lintasan mencerminkan ribuan bekas luka pedang di dalam hati pedangnya. Dia memutar tubuhnya, pedang gioknya terangkat di udara, sambil berkata dengan lembut, suamiku, terimalah pedangku. Di bawah awan merah tua yang mengalir, dia turun dengan cepat, bayangan pedangnya langsung mengarah ke Yunce. Yunce tersenyum tipis, dan pedang awan sendirian yang muncul sebagai aura pedang yang mendominasi dan tak tertandingi langsung meledak, menyerbu ke depan. Kedua pedang itu mendekat, dan dalam sekejap, aura pedang Yunce yang dahsyat hancur berkeping-keping menjadi ribuan pecahan dengan berbagai ukuran, menyebar sebelum sempat meledak sepenuhnya. Terlebih lagi, ketika hancur, tidak terdengar suara pecahnya kekuatan yang mendalam, maupun jeritan aura pedang. Namun aura pedang Hua Cai Li sama sekali tidak melemah. Sebaliknya, energi pedang sepanjang 9 kaki tiba-tiba muncul dan perlahan mendekati pupil mata Yunce.
Mata Hua Fusen dan Hua Qinying sama-sama bergetar hebat. Ini adalah perubahan aneh ini benar-benar membuat Yun Ce lengah. Tubuh bagian atasnya sedikit condong ke belakang, secara naluriah membentuk pertahanan. Tetapi ketika aura pedang mendekati setengah kaki, aura itu berhenti dengan mantap, memancarkan getaran samar sesaat sebelum langsung menghilang dengan putaran ringan tangan seputih salju Hua Caili, menyebarkan niat pedang yang luas namun tanpa bilah yang bahkan tidak membelah satu pun kelopak awan berwarna-warni di sekitarnya, dan perlahan menghilang tanpa jejak. Suamiku, aku akhirnya berhasil. Dia mengeluarkan seruan penuh kegembiraan, lalu sambil tertawa riang, ia menerjang ke tubuh Yun Ce, kakinya yang seperti giok sama sekali tidak lagi mempertahankan sikap anggun seorang peri melingkar di pinggangnya, bergelantungan di tubuhnya sambil terus tertawa dan bergoyang-goyang ceria, tidak mau turun untuk waktu yang lama. Mata Hua Fusen terbelalak, bahkan lupa untuk menegur putri ilahi penghancur surga yang bermartabat itu atas perilaku yang tidak pantas tersebut. Dia bergumam pelan, di puncak awan Eden, Caili hampir tidak menyentuh niat pedang dari teknik pedang penghancur surga keempat, dan setiap kali memaksakannya, dia pasti akan mendapat serangan balik. Sekarang, hanya dalam 4 bulan singkat, dia sudah hampir mencapai kesempurnaan. Hua Qinying berbisik, selama Yun Ce berada di sisinya, pemahamannya tentang ilmu pedang akan berkembang pesat. Jadi, apa sebenarnya kejernihan hati pedang yang sejati? Namun, apapun yang terjadi, pencapaian ilmu pedang Caili di masa depan akan melampaui milikku. Dalam kehidupan ini, dengan Yun Ce menemaninya dan kerajaan penghancur surga mendukungnya, pencapaiannya dalam ilmu pedang akan melebihi dirimu dan aku. Karena itu, sepertinya aku tidak perlu khawatir lagi. Hua Fusen mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung menoleh. Jadi, mungkinkah kamu ingin? Hua Qinying menggelengkan kepalanya perlahan, jika memang demikian, maka itu bagus. Matanya yang jernih menatap Caili, lalu tanpa sengaja tertuju pada Yun Ce. Dia telah menyaksikan kematian Ku Wan Xin yang memilukan, dan tahu betul bahwa meskipun Hua Fusen adalah seorang dewa, hidupnya penuh dengan kesendirian dan kesulitan. Dia sendiri telah jatuh ke dalam rasa menyalahkan diri sendiri dan tidak bisa, atau tidak mau, membebaskan diri. Karena itu, pikiran yang tersisa tentang hidupnya dipercayakan pada jalan pedang dan tubuh Hua Caili. Dia paling takut akan mengulangi kesedihan lama, takut akan kembali tenggelam dalam kepahitan dunia fana. Sekarang, angin menerpa awan warna-warni, dan bunga-bunga yang gugur berkibar lembut. Satu kelopak bunga diam-diam menyentuh bibir Hua Qinying, meninggalkan senyum tipis dan indah. Keharmonisan antara Phoenix dan naga, kasih sayang mendalam yang berpasangan, adalah hadiah terbaik dari waktu, dan balasan paling sempurna untuk semua penyesalan masa lalu. Cinta sejati tidak akan mengkhianati, tahun demi tahun, mereka saling bergantung. Tidak peduli berapa banyak badai yang menghadang, selama mereka berdiri bersama, hati mereka terhubung, mereka dapat mengatasi semua kesulitan di dunia. Impian yang telah lama terpendam akhirnya terwujud. Suamiku, aku akhirnya berhasil menguasai teknik pedang penghancur surga keempat. Sungguh, selama kau berada di sisiku, semua yang kulakukan menjadi sangat mudah dan tanpa usaha. Oh, aku belum memberi nama keempat jurus pedang ini. Bibi dan 7 penguasa pedang sudah menyebutkannya sebelumnya, tapi aku hanya ingin memberi nama jurus pedang-pedang ini bersama denganmu. Teknik pedang penghancur surga bukanlah sekadar teknik pedang, melainkan niat pedang. Setiap lapisan niat pedang dapat dengan mudah terintegrasi ke dalam gerakan pedang yang telah ia latih sepanjang hidupnya, atau mengalir bebas sesuai kehendaknya, menghasilkan variasi yang tak terbatas. Ia mendekatkan tubuhnya ke tubuh Yun Ce dan berbisik dengan lembut, nama teknik pedang penghancur surga pertama ayah dewa bernama, jiwa lukisan, yang kedua, mata lukisan, yang ketiga, tulang lukisan. Ketika aku masih muda, aku tidak mengerti mengapa ayah dewa memberi nama-nama aneh seperti itu pada teknik pedang penghancur surganya. Baru setelah bertemu denganmu, suamiku, aku benar-benar mengerti, hati pedang ayah dewa dipenuhi dengan citra ibu. Setiap pedang yang dia gunakan menggambarkan wujud ibu di dalam hati pedangnya. Bahkan nama ilahinya, melukis hati, pun menyandang tulisan, Ku Wan Xin. Nama-nama teknik pedang penghancur surga Bibi terdengar jauh lebih indah. Jurus pedang pertamanya awalnya bernama, bayangan dingin membelah debu langit, tetapi diubah menjadi, bayangan mutlak memantulkan kehidupan Li, untukku. Pedang kedua adalah, bayangan tak mengenal batas, yang ketiga, bulan tenggelam menarik bayangan jauh, dan yang keempat, bayangan kesepian bersemayam dalam cahaya giok. Yun Ce tersenyum dan berkata, nama-nama teknik pedang penghancur surga milik Bibi sangat halus dan elegan, sangat cocok dengan gelarnya sebagai Dewi Pedang. Namun setiap nama mengandung sedikit rasa kesepian dan dingin. Bibi. Dia merendahkan suaranya, lalu mendekat ke telinga gadis itu dan berbisik, mungkinkah dia benar-benar berniat untuk hidup sendirian seumur hidupnya? Hua Caili sedikit mengerutkan bibirnya, lalu tersenyum lembut, jika itu terjadi sebelumnya, mungkin ya. Sebelumnya. Secercah harapan muncul di mata Hua Caili saat ia sengaja merendahkan suaranya, meskipun Bibi tidak pernah melakukan kesalahan, ia selalu menyimpan rasa bersalah terhadap ibu dan aku. Sejak aku lahir, ia selalu berada di sisiku untuk melindungiku. Tapi sekarang, aku sudah punya suami, rumah terbaik untuk hidup ini. Bibi akhirnya bisa mengalihkan hatinya dariku dan tidak lagi terlalu khawatir. Saya berharap suatu hari nanti, bibi saya dapat menemukan seseorang yang paling cocok untuknya, seseorang yang dapat ia kagumi dan andalkan, seperti halnya saya menemukan suami saya. Saya pikir ini pasti juga merupakan keinginan ayah dewa dan ibu. Meskipun dia berbicara pelan, dia yakin bibinya bisa mendengarnya.
Yun Che berpikir sejenak dan berkata, kurasa, mengingat temperamen Bibi, itu akan sangat sulit. Ya, sangat sulit, Hua Caili setuju sepenuhnya. Dulu, Bibi memilih jalan pedang yang kejam yang sangat mengurangi 7 emosi dan 6 keinginan untuk mengejar kejernihan hati pedang tertinggi. Dia menempa hati pedang yang paling murni dan paling sempurna. Dan aku adalah satu-satunya pikiran menyimpang yang dia tolak untuk lepaskan. Suatu kali aku diam-diam bertanya kepada Ayah Dewa apakah bibiku benar-benar bertekad untuk tetap sendirian selama sisa hidupnya. Ayah Dewa berkata bahwa dengan temperamen dan cita-cita bibiku, dia ditakdirkan untuk menjalani hidup yang kesepian. Kecuali, seorang pria dapat melampauinya dalam ilmu pedang, menaklukkannya, dan dengan demikian mengukir citra abadi di hatinya yang seperti pedang. Namun, jelas sekali, itu tidak mungkin. Hua Qinying diakui sebagai praktisi pedang tertinggi di era ini, seorang pendekar pedang abadi yang terkenal di seluruh abis. Di masa mudanya, pencapaian kultivasi pedangnya begitu luar biasa hingga tak seorang pun di generasinya mampu menandinginya. Setelah mencapai alam batas ilahi, dia mendominasi dan menekan semua praktisi pedang di dunia. Jika 3 dari 7 penguasa pedang penghancur surga bergabung, mereka dapat menandingi Dugu Zuyuan, sang ksatria pertama, yang kekuatannya berada pada tingkat yang sebanding dengan Hua Qinying. Namun, bahkan jika ketujuh penguasa pedang bergabung, mereka tetap tidak akan mampu menandingi Hua Qinying. Hua Fusen bahkan lebih tidak sebanding. Meskipun kekuatannya sebagai dewa sejati berdiri di puncak dunia abis, dalam jalan pedang, ia ditakdirkan untuk tertinggal jauh di belakang Hua Qinying. Dari kejauhan, Hua Qinying melirik Hua Fusen dengan samar, terlalu banyak bicara. Setelah itu, sosoknya berubah menjadi bayangan biru dan menghilang dari tempatnya berdiri, lalu langsung muncul di samping Hua Caili dan Yun Che. Bibi. Hua Caili mengalihkan pandangannya dari leher Yun Che dan berseru gembira, tanpa terkejut, dan tidak melompat turun dari Yun Che. Hua Qinying mengulurkan tangannya, jari-jarinya yang seperti giok hampir menyentuh Hua Caili, tetapi kemudian ragu-ragu dengan sedikit rasa tak berdaya, tidak ingin membawanya pergi secara paksa. Caili, ikut aku ke formasi pedang. Kamu baru saja melepaskan teknik pedang penghancur surga keempat dengan sempurna untuk pertama kalinya. Kamu perlu segera menenangkan pikiranmu untuk memahami dan memperkuat niat pedangmu. Hua Caili sama sekali tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia menyandarkan kepalanya yang lembut ke leher Yun Che, bisakah nanti saja? Aku ingin bermalas-malasan di pangkuan suamiku sebentar dulu. Yun Che segera berkata, Caili, kita harus mendengarkan Bibi. Aku akan menemanimu ke formasi pedang. Ketika suaminya berbicara, gadis itu tidak pernah punya kekuatan untuk menolak, kalau begitu. Suamiku, gendong aku ke sana. Baiklah. Jika kamu tidak takut terlihat seperti ini. Hehe, aku sama sekali tidak takut. Akan sangat bagus jika semua orang di dunia bisa melihatnya. Sikap yang begitu tidak sopan, pengabaian yang begitu terang-terangan terhadap orang lain. Hua Qinying sudah lama terbiasa dengan hal ini selama sebulan terakhir, sementara Hua Fusen di kejauhan mengangkat tangan ke dahinya, tidak mampu menatap langsung ke arahnya. Bab 2200, sesaat di kekosongan purba. Kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu. Di aula gelap yang sedalam jurang, lapis demi lapis formasi mendalam kegelapan menyapu dengan energi mendalam gelap yang pekat, menelan cahaya redup yang memang sudah suram sejak awal, membuat suasana seluruh aula menjadi lebih mencekam. Jiao, mengapa kau kembali sendirian? Mungkinkah kau pun gagal menemukannya? Yang Mulia Dewa Qiheng berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya di atas mimbar tinggi di aula, jubah hitam pekatnya menjuntai seperti tirai malam. Dari awal hingga akhir, ia tidak berbalik, hanya menyisakan sosok yang dingin dan kesepian bagi orang di belakangnya. Suaranya terdengar tenang dan tanpa riak, namun arus energi gelap di sekeliling tubuhnya yang sedikit bergetar telah memperlihatkan bahwa gejolak batinnya jauh dari setenang penampilannya. Pan Jiao menundukkan kepalanya dan berkata, melapor kepada Yang Mulia, saya telah menemukan Pan Buang, tetapi dia menolak untuk kembali. Suara Pan Yuseng tetap tenang, tanpa menunjukkan emosi apapun, kapan Anda menemukannya? 20 hari yang lalu. Selama 20 hari ini, saya telah mengikutinya dengan cermat, selalu memperhatikan instruksi Yang Mulia. Saya tidak pernah menggunakan kekerasan, tetapi malah mencoba berbagai metode untuk dengan sabar membimbing dan menasihatinya, namun. Pan Jiao menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, tidak ingin orang lain melihat kegelapan kompleks yang membengkak di matanya, sikapnya tidak pernah berubah dari awal hingga akhir, jadi saya tidak punya pilihan selain mundur untuk sementara waktu. Sebagai guru Pan Buang, Pan Jiao seharusnya menjadi salah satu orang yang paling memahaminya di dunia. Namun selama 20 hari pengamatan yang cermat ini, Pan Buang di matanya sama sekali asing. Tidak hanya bakat gelapnya yang mengalami transformasi total, tetapi temperamen, ucapan, dan perilakunya juga berubah drastis seolah-olah ia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, membuat Pan Jiao merasa sangat terasing. Suara Pan Yuseng menjadi beberapa derajat lebih dingin, baru 20 hari, dan kesabaranmu sudah habis sampai sejauh ini. Mungkinkah karena, sebagai mantan gurunya, kau tidak tahan dengan penghinaannya saat ini? Mendengar kata-kata itu, Pan Jiao menghela napas pelan yang terdengar oleh Pan Yuseng, aku lebih suka dia menghina dan memarahiku, melampiaskan kekesalan di hatinya. Tapi, sejak kita bertemu, dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun kemarahan atau kebencian, hanya kesopanan dan jarak. Secercah kesedihan tersirat dalam kata-katanya, namun segera ditahan. Pan Jiao masih menyimpan rasa bersalah yang mendalam terhadap Pan Buang, dan di balik sikap acuh tak acuhnya yang dingin tanpa kebencian atau keluhan, rasa bersalah ini bagaikan racun yang menusuk.
Dan kali ini aku kembali karena Pan Buang. Pan Buang. Pan Buang punya sesuatu untuk Yang Mulia. Pan Yuseng akhirnya bergerak, mengerutkan kening sambil berbalik. Apa itu? Pan Jiao mengangkat tangannya, dan cahaya gelap yang samar melayang ke atas. Cahaya gelap itu dipenuhi aura gelap Pan Buang, menghilang saat bersentuhan, membuktikan bahwa tidak ada orang lain yang pernah melihat apa yang disembunyikannya. Pan Yuseng merebutnya, menyebarkan cahaya gelap untuk menampakkan batu jurang lautan berkabut yang cukup halus. Di atasnya, terukir karakter-karakter padat yang dipenuhi kekuatan gelap yang mendalam, bersama dengan ratusan jejak cahaya gelap yang tampak kacau namun sebenarnya sangat mendalam. Malam, pemutus, jurang. Mendengar bisikan itu, pupil mata Dewa Qi Heng sedikit melebar. Ia tiba-tiba menatap tajam ke arah Pan Jiao, Pan Buang. Syarat apa yang dia ajukan? Pan Jiao perlahan menggelengkan kepalanya, dia hanya meminta agar tidak ada yang mencarinya lagi. Pan Yuseng terdiam lama. Siapapun yang pernah mengalami pertemuan Tanah Suci akan tahu dengan sangat jelas bahwa bahkan jika tidak untuk mematuhi kehendak Kaisar Yuan, kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu tidak akan menyia-nyiakan upaya apapun untuk membawa Pan Buang pulang. Teknik yang ia ciptakan sendiri, di lautan berkabut, malam pemutus jurang, yang seketika mengalahkan anak Dewa Bintang Bulan di puncak awan Eden dan membuat dunia takjub, bagaimana mungkin kerajaan Dewa Xiaodi membiarkannya jatuh ke tangan asing. Awalnya, Pan Yuseng mengira Pan Buang akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk secara aktif berusaha kembali ke kerajaan ilahi Xiaodi, dan dia akan merespons dengan murah hati. Bukan hanya Dewa Qi Heng, tetapi semua orang di kerajaan ilahi Xiaodi berpikir demikian. Namun, sikap menjauhkan diri, dingin, dan penolakan Pan Buang selanjutnya, di mata mereka, jelas merupakan pertunjukan kesombongannya yang mengandalkan teknik, malam pemutus jurang, sebagai alat tawar-menawar, secara terbuka menolak tetapi diam-diam memaksa kerajaan untuk menawarkan ketulusan dan janji yang lebih besar untuk membawanya kembali. Namun kini, alat tawar-menawar yang seharusnya ampuh itu diserahkan langsung ke tangannya. Dan satu-satunya permintaannya adalah, jangan mencariku lagi. Pada saat itu, Pan Yuseng benar-benar mengerti bahwa Pan Buang tidak pernah berpura-pura, dia benar-benar tidak ingin kembali. Dulu, kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu yang meninggalkannya. Kini, dialah yang meninggalkan kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu tanpa sedikit pun rasa keterikatan. Yang Mulia, Pan Jiao bertanya dengan ragu-ragu, haruskah saya terus membujuknya? Pan Yuseng mengangkat tangan, suaranya terdengar sedikit putus asa, tidak perlu. Kamu boleh pergi. Pan Jiao bangkit dan mundur 2 langkah, lalu berhenti dan bertanya, Yang Mulia, meskipun Pan Buang telah menyerahkan teknik, malam pemutus jurang, kata-kata Kaisar Yuan hari itu seperti dekrit surgawi. Apapun yang terjadi, kita tetap harus pergi. Pan Jiao tidak berkata apa-apa lagi, membungkuk, lalu pergi. Namun jelas, kondisi pikirannya telah berubah drastis sejak awal. Pan Yuseng menggenggam batu jurang itu erat-erat tetapi tidak langsung menyelami misteri mendalam dari teknik malam pemutus jurang. Sebaliknya, dia berdiri di sana, tenggelam dalam pikiran untuk waktu yang lama. Meskipun keinginannya terpenuhi, hatinya tidak dipenuhi dengan kegembiraan, melainkan dengan penindasan berkepanjangan yang tidak akan hilang. Seperti Pan Jiao, dia lebih suka jika Pan Buang menanggapi dengan amarah, kebencian, hinaan, atau bahkan tuntutan arogan yang didukung oleh teknik malam pemutus jurang dan anugerah Kaisar Yuan. Namun mengapa justru seluruh aula diselimuti keheningan yang berat dan mencekam, seolah-olah bahkan aliran udara pun membeku karena kegelapan yang pekat. Setelah sekian lama, dia menghela napas panjang dan dalam, menghadapi kesuraman di depannya. Kerajaan ilahi penghancur surga, halaman pedang 8 ekstrim. Ruang ini ditempa oleh 8 lapisan formasi pedang, masing-masing dipenuhi dengan 8 niat pedang yang berbeda dan dahsyat. Hanya murid-murid yang dididik secara pribadi oleh penguasa pedang atau putra-putra kekaisaran inti yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini untuk pemahaman dan kultivasi. Namun, jika Putri Ilahi Penghancur Surga melangkah masuk, semua murid lainnya harus mundur sepenuhnya dan menjaga jarak. Sangat bagus. Kemajuan seperti ini sungguh pesat. Tetapi gaya keempat teknik pedang penghancur surga membutuhkan konsumsi energi mendalam yang sangat besar. Saat memurnikan pedang, kamu tidak boleh mengabaikan kultivasi jalan mendalammu, kata Hua Qinying. Hua Qinying memegang pedang abadi mutlak dengan erat, bila pedang itu berkilauan dengan pancaran yang jernih dan dingin, sangat cocok dengan pembawaan abadi yang menyendiri dan transenden miliknya. Akhir-akhir ini, dia secara pribadi berlatih teknik pedang dengan Hua Caili. Setiap gerakan, setiap napas, dipenuhi dengan esensi seorang dewi pedang. Saya mengerti, Bibi, jawab gadis muda itu. Gadis itu bermandikan keringat harum, beberapa tetes bahkan tumpah ke pola 7 bintang di roknya. Pergelangan tangan putihnya yang menggenggam pedang liun sedikit gemetar, seolah-olah dia hampir kelelahan. Tetapi ketika dia mendongak, senyum cerah terpancar di wajahnya yang seputih salju, matanya sejernih cahaya bulan, tidak menunjukkan kelelahan atau kebosanan. Hal ini karena tidak jauh dari situ, di tangga giok yang diukir dengan pola pedang, Yun Ce berdiri diam, mengawasinya dengan saksama, selalu berada di sisinya. Bibi, aku ingin mencoba pedang penghancur surga kelima, kata Hua Caili. Alis Hua Qinying sedikit berkerut, kamu sudah menguasai teknik pedang penghancur surga keempat dengan mudah, tetapi kamu belum mencapai alam kesempurnaan agung. Untuk langsung memahami teknik pedang kelima agak terlalu terburu-buru. Namun, aturan langkah demi langkah semacam ini hanya berlaku untuk karakter jalan pedang yang biasa-biasa saja seperti ayah dewamu. Jika itu Caili, mungkin patut dicoba.
Di kejauhan, Yun Ce diam-diam tersentak. Penguasa pedang yang terhormat dari kerajaan ilahi penghancur surga, di mulut Hua Qinying, ternyata disebut sebagai orang biasa-biasa saja di jalan pedang. Niat pedang dari teknik pedang penghancur surga keempat terkondensasi menjadi energi pedang, Hua Qinying menjelaskan. Sementara niat pedang penghancur surga kelima disebut aliran pedang. Pedang mengalir. Hua Caili sudah lama menghafal buku panduan pedang penghancur surga, tetapi istilah aliran pedang adalah sesuatu yang baru pertama kali didengarnya. Ia berpikir sejenak, lalu perlahan mengangkat pedang Liyun di tangannya. Bila berwarna putih giok itu melesat di udara, meninggalkan lapisan cahaya pedang yang bertahan lama, seperti aliran air yang jatuh perlahan. Apakah ini tentang memperluas niat pedang seperti aliran air yang mengalir? Ya, dan tidak. Hua Qinying menyarungkan pedang abadi mutlak dan meletakkan satu jari secara horizontal di depannya. Untuk menguasai gaya kelima dari teknik pedang penghancur surga, kau harus terlebih dahulu memahami tiga frasa. Pedang adalah air. Pedang bukanlah air. Air juga merupakan pedang. Setelah selesai mengucapkan kesembilan aksara tersebut, ia berbisik dengan lembut, Yun Ce, padatkan air. Yun Ce segera menurut. Telapak tangannya menggenggam udara kosong, dan aliran air sepanjang 3 meter dan selebar sepertiga meter mengembun di samping Hua Qinying, memantulkan cahaya berkilauan di bawah kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Jari-jari giok Hua Qinying berputar ringan dan hanya mengambil setetes air. Kemudian, menggunakan jarinya sebagai pedang untuk mengubah niat, dia mengarahkan tetesan air itu ke arah Hua Caili. Caili, terima pedangnya. Sling. Setetes air biasa mengeluarkan suara siulan pedang yang melengking. Pada saat itu, tatapan Yun Ce menajam tajam, pupil matanya berbinar-binar penuh kekaguman. Indra spiritualnya jauh melampaui batas kemampuannya dalam hal kedalaman dan kepekaan. Ia terkejut ketika menyadari bahwa tetesan air ini, yang mengeluarkan suara seperti menembus kehampaan, sama sekali tidak mengandung energi yang mendalam, itu murni didorong oleh niat pedang. Yang lebih menyentuh hatinya adalah tetesan air itu tetap sempurna, bulat, dan tanpa celah seperti bulan purnama dari awal hingga akhir. Tidak hanya tidak menyebar, tetapi juga tidak berubah bentuk sedikitpun. Mengingat kelembutan dan kerapuhan setetes air, secara alami ia akan berubah bentuk saat terbang tanpa adanya gaya eksternal. Namun di bawah arahan niat pedang Hua Qinying, ia mempertahankan bentuk sempurna saat membelah udara. Dengan pemahaman Yun Ce saat ini, dia tidak dapat membayangkan tingkat kultivasi pedang seperti apa yang dibutuhkan untuk mengendalikan niat pedang hingga tingkat yang tak terduga seperti itu. Tidak heran jika dunia jurang berkata bahwa jika di masa lalu kerajaan ilahi penghancur surga diemban bukan oleh Hua Fusen melainkan oleh Hua Qinying, maka gelar dewa nomor 1 dari 6 kerajaan ilahi pasti akan berpindah tangan. Jika dia benar-benar mencapai dewa sejati dengan niat pedang seperti itu, kekuatannya akan tak terbayangkan. Hua Caili menahan napas dan memusatkan pikirannya, dengan lembut menyentuh pedangnya. Setetes air itu menyentuh pedang dan seketika hancur menjadi kabut air kecil yang tak terhitung jumlahnya. Namun di saat berikutnya, kabut air yang tersebar itu tiba-tiba berbalik dan jatuh, membawa lapisan demi lapisan niat pedang yang samar ke tubuh Hua Caili, meninggalkan kelembapan sesaat di pipinya. Hua Caili sempat terkejut. Suara abadi Hua Qinying yang dingin terdengar di telinganya, energi yang mendalam dapat ditahan, dipantulkan, dan dihancurkan. Tetapi niat pedang dapat mengalir tanpa henti seperti aliran air yang tak pernah berhenti. Ia dapat beredar ketika ditangkis, berubah menjadi hujan ketika dihancurkan, dan mengembun menjadi kabut ketika tersebar. Selama inti pedang tetap ada, niat pedang akan abadi dan tak pernah padam. Hua Caili perlahan menutup matanya. Setelah beberapa tarikan napas, dia membukanya kembali dan berbisik, Bibi, 2 bulan lalu, Bibi mengatakan bahwa jalan pedang Bibi telah mencapai alam di mana pikiran Bibi sendiri adalah pedang, dan Bibi dapat memutus pikiran orang lain dengan pedang Bibi. Apakah arti dari aliran pedang adalah bentuk embrionik dari alam itu? Alis Hua Qinying sedikit berkedut, desahan samar dan rasa senang terpancar dari jiwa dan wajahnya. Dia tidak memberikan jawaban langsung, juga tidak melakukan gerakan atau fluktuasi energi yang mendalam. Aliran air di sekitarnya seketika berubah menjadi 10.000 pedang air ramping, cahaya dinginnya berkilauan saat melayang di udara. Gaya kelima dari teknik pedang penghancur surga adalah ranah pedang tersulit untuk dikuasai dalam buku panduan teknik pedang penghancur surga. Ayah dewamu dan 7 penguasa pedang saat ini membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasai pedang kelima daripada gabungan keempat pedang pertama. Tapi bagimu, mungkin, akan lebih mudah daripada pedang keempat. Begitu suaranya berhenti, 10.000 pedang air terbang menuju Hua Caili dan kemudian melayang perlahan di sekelilingnya ke segala arah. Gabungkan niat pedangmu ke dalam 10.000 jejak air ini, tidak satu pun yang boleh terlewat. Kemudian perintahkan pedang air untuk menyerangku. Setelah satu tarikan napas, tarik kembali niat pedang. Setelah tarikan napas berikutnya, padatkan kembali niat pedang. Ulangi siklus ini. Ketika kamu dapat langsung mengubah 10.000 aliran menjadi pedang tanpa kehilangan sedikit pun selama gangguan pedangku, kamu akan memiliki pemahaman awal tentang arti aliran pedang. Di tengah gelombang ki pedang, setiap jejak air bergeser posisi dan bentuknya setiap saat, apalagi jumlahnya yang tak terhitung banyaknya. Hua Caili berpikir sejenak, dan pedang Liyun tiba-tiba berkilauan dengan cahaya seperti giok. Mengikuti ujung pedang, jejak air yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi pedang, masing-masing mengambil bentuk yang berbeda saat melesat langsung ke arah Hua Qinying. Meskipun belum mampu mencapai tingkatan menakutkan seperti Hua Qinying, serangan awal ini telah mengungkapkan munculnya konsepsi artistik yang mendalam, menyaingi wawasan yang mungkin diperoleh orang lain selama bertahun-tahun, dan sepenuhnya menampilkan sikap seorang pendekar pedang muda yang abadi.
Kilatan warna yang tak biasa muncul di mata Hua Qinying. Sosoknya tetap tidak bergerak, hanya rambutnya yang sedikit berkibar. Dalam sekejap, lintasan jejak air yang tak terhitung jumlahnya berbalik arah, melengkung kembali ke arah Hua Caili. Di tangga giok, Yun Ce mengamati dengan tenang. Hua Qinying menyerupai sosok ilahi yang memantulkan bulan dingin di kehampaan, bayangan abadi Hua Caili yang selalu bergetar, dan bayangan pedang serta jejak yang selalu berubah di antara kedua wanita itu, semuanya tertangkap dengan detail sempurna di dalam pupil matanya. Dalam beberapa hari terakhir, setiap kata bimbingan Hua Qinying, yang dipenuhi dengan esensi pedang tertinggi, telah sampai ke telinganya. Namun, niat pedangnya yang luas, tak terbatas, tak berwujud, dan sunyi adalah sesuatu yang ia rasakan bahkan lebih jelas daripada niat pedang Hua Caili. Pedang adalah air. Pedang bukan air. Air adalah pedang. Pikiran bagaikan pedang. Pedang memutus pikiran. Selama inti pedang tetap ada, niat pedang akan abadi selamanya. Matanya memantulkan bayangan pedang abadi kedua wanita itu yang megah, bak mimpi, dan mempesona, tetapi di dalam jiwanya suara Hua Qinying bergema berulang kali. Pepatah-pepatah sederhana tentang ilmu pedang itu, yang awalnya memberinya sedikit pemahaman, tetapi ketika ia tanpa sadar merenungkannya berulang kali dalam jiwanya, pencerahan awal yang sedikit itu tidak hanya tidak menjadi lebih menyeluruh dan jelas, tetapi secara bertahap menjadi kabur. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi kebingungan total. Ding! Dentingan lembut, seperti suara air yang berbenturan dengan pedang. Setetes air terlepas dari niat pedang yang sedikit kacau, melepaskan diri dari formasi pedang berbentuk air, terbang lurus menuju posisi Yun Ce, dan langsung mengarah ke matanya. Tetesan air itu bergerak sangat cepat. Saat mendekat dengan cepat, bayangan air yang awalnya kecil itu dengan cepat membesar dalam pandangannya, semakin besar, hingga tepat sebelum menyentuh pupil matanya, bayangan itu memenuhi seluruh bidang pandangannya, menelan seluruh dunia di hadapan matanya. Ruang formasi pedang yang semula luas dan megah, yang berkilauan dengan pancaran pedang, berubah menjadi bola cahaya air yang gemerlap. Pada saat itu, semua suara di dunia lenyap. Seluruh lautan jiwanya tenggelam dalam keheningan total, seolah-olah waktu itu sendiri tiba-tiba berhenti. Setetes air saja dapat menelan seluruh dunia. Sebuah dunia dapat terkandung dalam setetes air. Pedang adalah air, pedang bukan air adalah pedang. Dalam keheningan yang aneh, lengan Yun Ce perlahan terangkat, jari-jarinya membentuk wujud pedang. Hukum lenyap dalam keheningan. Kekacauan berubah menjadi hati. Tai Hao menyelaraskan napas. Semua, kembali, ke kekosongan, purba. Pikiran samar di dalam jiwanya tampak seperti suara dirinya sendiri sekaligus suara dari kehampaan kuno yang jauh. Pada saat itu, dia menjentikkan jarinya dengan ringan. Dalam sekejap, pancaran cahaya pedang di seluruh ruang formasi pedang membeku sepenuhnya, seolah-olah disegel oleh kekuatan yang tak terlihat. Niat pedang Hua Caili yang tak pernah berhenti mengalir pun ikut membeku. Ia berdiri terpaku di sana, pedang liun di tangannya tiba-tiba bergetar, mengeluarkan suara tajam seperti jeritan ketakutan. Hua Qinying tiba-tiba menoleh ke arah Yun Ce. Kemudian, matanya yang dingin tiba-tiba menyipit tajam. Dia melihat seberkas cahaya putih memancar dari ujung jari Yun Ce. Cahaya putih ini perlahan menyebar di pupil matanya, menembus ruang dalam formasi pedang, memisahkan dunia di matanya, dan bahkan menembus penglihatannya, meluas ke lautan jiwanya, memutus niat pedangnya yang sempurna pada tingkat ekstrim, dan langsung memasuki hati pedangnya yang kuno dan murni. Berdengung. Dengan dengungan lembut, formasi pedang bergetar, mengeluarkan suara aneh yang bahkan Hua Qinying belum pernah dengar sebelumnya. Pada saat ini, pupil mata Yun Ce juga memucat, ratusan semburan darah pecah di sekujur tubuhnya, lalu dia jatuh tersungkur ke belakang. Suamiku. Wajah Hua Caili yang seputih salju memucat karena ngeri. Pedang liun terlepas dari tangannya saat dia berlari panik, memeluk erat tubuh bagian atas Yun Ce yang hampir jatuh ke tanah. Pada saat kontak terjadi, mata Hua Caili hampir hancur berkeping-keping. Karena di tubuh Yun Ce, dia hampir tidak bisa merasakan jejak energi mendalam, energinya sangat terkuras sehingga kurang dari energi manusia biasa yang baru saja memasuki jalan mendalam. Suami. Suami, ada apa denganmu? Suara Hua Caili bergetar tak terkendali, air mata mengalir di wajahnya karena ketakutan yang tiba-tiba. Bibi. Kumohon, cepat datang dan lihat dia. Baru pada saat inilah Hua Qinying tersadar dari lamunannya. Namun getaran di dalam hati dan jiwanya yang seperti pedang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ia seketika muncul di samping Yun Ce, menyentuh dahinya dengan jarinya, lalu dengan lembut menenangkan gadis itu, jangan khawatir, energi mendalamnya hanya terkuras dalam sekejap. Luka fisiknya adalah efek samping dari kekuatan pedang, tetapi untungnya, efek sampingnya tidak terlalu parah. Dengan fisik dan energi mendalamnya yang kuat, ia hanya perlu istirahat sebentar. Setelah energi mendalamnya pulih sedikit, ia akan sembuh. Saat dia berbicara, hembusan napas lembut yang dalam mengalir ke meridian dan tubuh Yun Ce, secara nyata melegakan wajahnya yang sebelumnya pucat. Kata-kata Hua Qinying menghilangkan rasa takut di hati Hua Caili, meskipun air mata masih membasahi wajahnya, bagus. Saat ini, seluruh hati dan pandangannya tertuju pada keselamatan Yun Ce, tanpa memikirkan penyebab atau anomali mengerikan barusan. Ia hanya memeluk pria di lengannya lebih erat. Hua Qinying mengangkat matanya, menatap kosong pada garis putih yang masih tersisa di langit. Dia mengangkat tangannya, jari-jari gioknya dengan lembut menyentuh permukaan. Saat ujung jarinya mendekat, niat pedang tak terlihat yang secara alami mengalir di tubuhnya perlahan memudar. Atau lebih tepatnya, diam-diam dilucuti dan ditelan oleh kekuatan tak terlihat.
Saat menyentuhnya, rasa sakit yang menyengat terasa. Dia menarik jarinya, dan di ujung jarinya terdapat setetes darah yang perlahan mengalir keluar. Dia membalikkan telapak tangannya, dan pedang abadi mutlak muncul di telapak tangannya. Namun kali ini, pedang itu tidak memancarkan kekuatan dahsyat yang membungkam semua makhluk hidup seperti sebelumnya. Sebaliknya, pedang itu bergetar seperti pedang liun. 1 tarikan napas. 2 tarikan napas. 3 tarikan napas. Garis putih itu akhirnya memudar dan menghilang, dan getaran pedang abadi mutlak pun berhenti. Hua Qinying menyimpan pedang abadi mutlak, pandangannya tertuju pada Yun Ce yang tak sadarkan diri, hatinya bergejolak dengan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat luar biasa sejak ia mulai berlatih ilmu pedang.